Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, seperti biasa kembali lagi di channelnya Doni YC. Tanpa berbasa-basi kita langsung aja ke pembahasan teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan bahas tentang contoh format berita acara rapat kampung teman-teman ya. Kenapa saya katakan berita acara format kampung? Karena mungkin untuk berita acara rapat kecamatan atau kabupaten beda lagi teman-teman ya. Ini yang versi di kampung. Oke, kita langsung aja ke formatnya, contohnya. Dan kalau mau buat silakan tirukan seperti ini. Kalau mau filenya nanti kalian cek di deskripsi, ada nomor WA saya, bisa kalian cek di WA. Oke, langsung saya aja klik filenya teman-teman ya. Oke, jadi seperti biasa kop jadi bahan perhatian teman-teman ya. Kop ini sesuai dengan alamat kalian kalau kalian mau buat. Walaupun kalian minta file ke saya juga, tetap kalian harus edit alamatnya. Lalu untuk di sini berita acara tetap yang gak kalian ganti hanya di bawahnya ini teman-teman, yang saya blok ini ya. Jadi yang saya blok ini yang kalian ganti. Misalnya rapat apa? Rapat musyawarah kampung, atau rapat musyawarah rencana pembangunan kampung, rapat koordinasi, rapat sosialisasi lah ya. Nah, lalu tahunnya ini bisa kalian sesuaikan tahunnya. Nanti paling kalian cuma edit di bagian sini. Misalnya 2020, 2021 gitu ya. Oke, kita lanjut ke bawah teman-teman. Di bagian sini kalian bisa ikuti kata-kata ini. Yang kalian perlu edit adalah ini teman-teman ya. Nah, rapat apa gitu ya. Biasanya di sini misalnya berkaitan dengan rapat musyawarah apa gitu ya. Karena di sini kemarin masalah APBN perubahan, jadi masih seperti ini. Saya review aja teman-teman ya. Lalu berkaitan dengan misalnya rapat musyawarah kampung, rapat koordinasi kampung gitu misalnya kalian edit. Nah, lalu di sini kalian bisa tulis alamat kampung kalian, kecamatan, kabupaten. Lalu di bagian sini, bagian yang ini nggak usah kalian rubah, tetap seperti ini teman-teman. Lalu di bagian bawah lagi, di sini ada hari, tanggal, jam, dan tempat. Nah, ini disesuaikan jam berapa kalian melakukan rapat, lalu hari apa, tanggal, bulan, dan tahun. Lalu tempat, otomatis di tempat kantor kalian bekerja ya, alamatnya. Oke, sampai di sini semoga kalian bisa memahami teman-teman. Di sini saya buat agak singkat dan agak cepat ya. Mungkin nggak seperti biasanya saya agak lambat ngomong. Biar nggak terlalu lama teman-teman. Oke. Lalu di bagian sini nih, saya blok teman-teman ya. Setelah diselenggarakan rapat ini nggak usah kalian ganti. Yang kalian ganti misalnya ini ya. Nah, seperti yang di atas tadi ya. Lalu bagian sini, nanti dia bisa kalian edit sedemikian rupa sesuai dengan bahasa yang baku teman-teman ya. Karena nggak semua bahasa di bagian berita acara ini sama. Misalnya telah diselenggarakan rapat musyawarah koordinasi aparatur kampung gitu ya, mungkin tahun ini tetap gitu kan gitu. Jadi nanti kalian sesuaikan saja seperti yang saya katakan tadi, sesuai dengan inti dari rapat kalian apa gitu ya. Oke, lalu di sini, nah bagian-bagian ini mungkin kalian edit sedikit. Lalu untuk yang dihadiri ini tetap nggak usah kalian ganti. Nah, mungkin di sini saja yang kalian edit teman-teman ya. Nah sampai sini yang saya blok ini mungkin yang kalian edit. Dihadiri oleh siapa, misalnya BPD-nya, TPPK-nya, pendamping desa, tokoh masyarakat, tokoh adat gitu ya, pemuda setempat, intinya orang yang menghadiri rapat tersebut teman-teman. Lalu bagian ini nggak usah kalian ganti, ini tetap saja gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman, materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah. Ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah ini, nggak usah kalian ganti. Ini bisa tetap seperti ini teman-teman.
Oke, sampai sini saya kasih keterangan dulu, penjelasan teman-teman. Mungkin ini buat sementara di desa saya, di kampung saya masih dipakai teman-teman ya, tidak ada masalah. Dan bahkan juga seandainya di bagian pengekspejian kita misalnya ada makan minum rapat, ketika kita dimintakan berita acara, lalu undangan, notulen, dan daftar hadir, berita acara seperti ini formatnya masih bisa dipakai. Ini karena untuk versi yang di kampung teman-teman ya. Jadi nanti setakutnya ada yang lihat, oh ini kok beda, apa namanya, berita acaranya beda sama tempat saya gitu kan ya. Mungkin ada banyak versi teman-teman ya, ini versi kampung saya dan masih dipakai. Itu teman-teman penjelasan dari saya, semoga kalian bisa memahami dan nggak gagal paham teman-teman ya. Dan usahakan setiap saya memberikan tutorial yang mampir dan nyimak mau belajar, usahakan tonton sampai selesai, jangan di skip biar kalian nggak gagal paham, karena kalau gagal paham banyak nanti cabangnya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ya, kita ke bagian sini, bagian A, materi atau topik. Nah, materi topik ini bisa kalian samakan di bagian seperti di bagian atas ini, berita acara apa gitu ya, misalnya musyawarah APBK. Nah ini kan bisa kalian lihat sama teman-teman ya, sama di bagian pembahasan atau di topiknya ini. Nah seperti itu teman-teman. Lalu untuk unsur di bagian B, unsur pimpinan rapat dan narasumber. Ini misalnya pimpinan rapat siapa, kepala kampung kalian, notulen, terus narasumber. Narasumber ini yang memberikan atau tempat kita sharing, dialog, bertanya gitu ya, atau tempat kita mempertanyakan sesuatu yang kita tidak tahu teman-teman. Nah jadi ini dituliskan di bagian sini. Ini ada pendamping desa, pendamping lokal desa. Oke, lanjut ke bagian sini teman-teman. Oke, saya blok biar jelas. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya seluruh peserta rapat musyawarah menyetujui serta memutuskan beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari musrembang. Oke, jadi untuk yang terbaru teman-teman ya, di sini kita nggak apa namanya ya, musrenbang kam. Nah jadi di sini teman-teman, jadi untuk yang terbaru sebenarnya bukan musrenbang kam lagi, sudah musyawarah kampung. Jadi karena ini masih format lama ya, belum saya edit teman-teman ya. Paling yang kalian edit adalah bagian sini, bagian dari akhir dari rapat apa, misalnya rapat musyawarah yaitu, rapat sosialisasi yaitu. Nah bagian sini saja yang kalian perlu edit teman-teman. Lalu lanjut lagi ke bagian sini, hasil musyawarah. Nah ini perlu teman-teman, setiap berita acara tentunya kita harus mencantumkan hasil dari apa yang kita rapatkan, hasil apa yang kita musyawarahkan teman-teman. Misalnya hasil musyawarah koordinasi atau sosialisasi, ini kan saya contohin di APBK perubahan seperti judulnya di atas tadi ya. Jadi oke, saya edit dulu teman-teman. Nah di sini adalah satu, hasil dari musyawarah adalah pembatalan pembangunan taman kampung, pembatalan pembangunan lapangan dan sarana prasarana olahraga dan lain-lain teman-teman. Jadi intinya dari hasil musyawarah ini adalah hasil yang kita sepakati bersama gitu ya, dan ditandatangani oleh kepala kampung dan BPK atau BPD. Tadi karena tempat saya, kenapa sih, mungkin ada yang bertanya ya, kenapa sih BPK? Karena tempat saya itu kampung teman-teman, bukan desa. Ya memang kalau kita mau mengikuti apa dari Permendesnya, kita memang bahasanya desa semua teman-teman. Cuman ya karena kita memang sudah dari sistemnya dari kabupatennya kita kampung, jadi kita tulisnya ketua BPK. Ini kan Badan Permusyawaratan Kampung. Ada juga kebanyakan BPD sebenarnya teman-teman, tapi buat sampai saat ini juga ini belum jadi masalah gitu kan, karena perbedaan desa dan kampung sebenarnya sama saja intinya, cuman ya karena kebanyakan yang dipakai desa. Oke, di sini mengetahui kepala kampung dan BPK teman-teman. Nah, jadi di sini saya kasih tanda kutip juga teman-teman.
Kenapa di sini harus ada ketua BPK dan kepala kampung? Biasanya kan hanya kepala kampung gitu kan untuk berita acara. Nah, ini disesuaikan dengan topik yang dirapatkan. Misalnya APBKAM. APBKAM itu artinya anggaran pendapatan belanja kampung yang notabene diawasi oleh BPK. Jadi BPK ini juga harus mengetahui hasil rapat tersebut, teman-teman. Ketika rapat biasa, misalnya musyawarah sosialisasi, koordinasi, ya mungkin kita hanya cukup pakai kepala kampung saja, teman-teman. Yang ketua BPK-nya ini dihapus, gitu loh. Jadi mungkin ada yang bertanya, kok ini beda sih? Nah, saya ada hanya kepala kampungnya gitu kan. Nah, makanya saya kasih tahu dan saya kasih penjelasan. Ketika kita membuat berita acara, itu kalau memang itu diawasi oleh Badan Permusyawaratan Kampung atau Permusyawaratan Desa, itu harus diberikan tanda tangan juga bahwa mereka mengetahui rapat kita tersebut dan menyetujui hasil rapat tersebut. Itu misalnya. Jadi kalau untuk yang sosialisasi, koordinasi ya cukup kepala kampung saja gitu, teman-teman. Oke, seperti itu saja, teman-teman. Berita acaranya atau contoh format berita acara kampung yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat dan berguna, yang pastinya bisa membantu kalian. Tentang surat menyurat, kalau kalian kebingungan silahkan kalian cek di deskripsi, ada nomor WhatsApp saya. Kalian bisa sharing masalah surat menyurat, cara buatnya gitu ya. Nanti semampu saya akan bantu. Semampu saya tapi teman-teman ya. Karena ya saya juga terus terang masih banyak kekurangan gitu ya. Tapi apa yang saya tahu, semampu saya juga saya buatkan konten untuk menjadi pembelajaran dan edukasi buat teman-teman yang mau belajar. Bahkan untuk belajar komputer bisa dari nol sampai kalian tahu juga saya bisa, tapi nggak tahu mungkin yang kayak senior kita ya. Mungkin ada yang lebih senior lagi, jauh lah. Saya kan lagi di desa, mungkin pengetahuan saya masih belum masih standar gitu ya. Oke, semoga bermanfaat dan berguna, teman-teman. Terima kasih sudah mampir, terima kasih sudah nyimak. Kalau kalian suka jangan lupa kalian klik tombol subscribe, lalu kalian nyalakan loncengnya. Nantikan video-video saya selanjutnya, dan salam santun dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.